Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-20. Selamat mendengarkan. Pada esok paginya setelah ia berpakaian pula, barulah Hanapi dapat berjumpa dengan dia, dan dengan tidak panjang bercakap-cakap, berangkatlah mereka dengan sebuah dokar ke stasiun. Di jalan Hanapi mencoba-coba pula mengulang percakapan tadi malam, tapi Kori tersenyum dengan sedih, lalu berkata, "Hendaklah kau biarkan dahulu aku memenungkan keadaanku sekarang, dan keadaan di masa yang akan datang, Han. Ingatlah perubahan hidup yang hendak kutempuh ini adalah penting, lebih dari penting. Janganlah engkau lupa bahwa hidup sebagai gadis hanya sekali saja dalam seumur hidup. Berlainan benar keadaan gadis dengan bujang, yang sewaktu-waktu boleh kembali menjadi bujang, meski ia telah beristri berkali-kali sekalipun. Aku termenung mengenang-enangkan perubahan hidupku. Hendaklah kau biarkan di dalam keadaan yang serupa itu." Sesampai ke Betawi, antara kedua tunangan itu tidak terdengar cakap-cakap yang tidak berarti lagi. Hanya sekali-kali mereka bertutur bila ada sesuatu keperluannya. Hanapi pun duduk terpekur, seolah-olah tak mengindahkan segala sesuatu yang terjadi sekelilingnya. Seturun dari stasiun Gambir, Kori berkata hendak menumpang di pensiun Hollandia, sedang ia menolak keras waktu Hanapi berkata hendak mengantarkan ke sana. "Janganlah, Han," katanya. "Di dalam beberapa hari ini engkau harus mendapat rumah sewaan yang sederhana di dalam gang. Asal dapat masuk kendaraan. Kalau rumah sudah sedia, beritahulah aku." "Tidak lebih baiklah bila kita berdua mencari rumah itu, Kor? Barangkali tidak berkenan pada hatimu setelah kupilih yang kuasai." "Oh, engkau sendiri tentu dapat mengira-ngira mana yang patut buat kita, mana yang tidak. Demikian pula tentang sewanya. Tentu engkau juga yang akan lebih pandai mengira-ngirakan daripada aku, Han, karena engkau yang akan membayarnya. Tentang isi rumah, baiklah aku mengaturnya. Nanti harganya kita bayar berdua, separuh seorang." "Seorang separuh, Kor? Guna apa?" sahut Hanapi. "Sebab kusukai begitu, Han. Di dalam hal-hal serupa itu barulah kuturut secara yang menyenangkan hatiku." Hanapi menggoyang-goyang kepalanya, tapi ia pun tak berani membantah lagi. Hanya ia mencoba juga berkata, Ya. Mana yang akan menyenangkan hatiku, ialah pula yang kusukai. Hanya satu pasal saja yang tentu akan menyenangkan hatiku pula. Alangkah sukacitaku bila engkau menyukainya pula." "Hal apa, Han?" sahut Kori. "Hal mencari rumah itu. Alangkah senang hatiku bila kita boleh mencari bersama-sama, supaya kita sama-sama menimbang mana yang baik." "Oh, engkau sajalah memilihnya, Han. Apakah nanti kata orang bila kita sudah mencari rumah, sebelum orang menyangka-nyangka bahwa kita akan menjadi suami istri?" Maka diulurkannya lah tangannya hendak berjabat salam dengan Hanapi, seraya berkata, "Lekaslah membawa kabar ke Gunung Sari, Han." Dan dengan cepat Kori meloncat ke atas taksi yang sudah memuat kopernya, lalu berkata kepada supir, "Ke Gunung Sari, Pak?" kata Kori. Hanapi termenung sejurus melihat perangai tunangannya. Tak dapatlah yang hendak dikatakannya pada saat itu, dan mulai ragu-ragulah hatinya memikir-mikirkan haknya dengan Kori. Tapi segera juga hatinya sudah dapat pula dibujuknya dengan mengenang-enangkan bahwa di dalam sedikit hari lagi Kori akan menjadi istrinya, dan akan selesailah pula udara yang keruh dan berkabut bila mereka sudah menjadi suami istri. Maka dengan keyakinan yang demikian, naiklah ia ke atas taksi yang sudah menanti, pulang ke rumahnya. Pada keesokan harinya, petang-petang datanglah ia ke tempat Kori di Gunung Sari, lalu berkata setelah duduk, "Rumah sudah dapat, Kor, di Gang Ketapang. Letaknya di dalam gang besar. Sewanya 70. Syukurlah, Han.
Aku pun sehari-hari tidak tinggal diam. Di toko Franzen sudah kusediakan isi rumah kita secara sederhana saja. Harganya sejumlah 800 rupiah. Engkau separuh, aku separuh. Bagus, bagus. Nyatalah bahwa kita sama-sama bekerja. Itulah yang kucita-citakan di dalam hal bersuami istri. Istri itu bukan buat di dapur saja gunanya, sahut Hanapi kepada Kori. Kori berasa darahnya naik ke kepala karena ia mengetahui bahwa Hanapi sedang menyindir pula kepada istrinya di Solok. Bukankah acap kali Hanapi berkata demikian waktu ia dahulu menyadarinya dari untungnya mendapat istri orang kampung di muka Kori. Tapi Kori tidak senang mendengar kata-kata serupa itu, lalu berkatalah ia dengan cepat. Han, esok pagi kita pergi bersama-sama ke toko Franzen buat mengambil barang-barang itu. Nanti kau bawalah sekaliannya ke rumah kita dan kau selesaikan pula hal lampu dan airnya. Sesudah itu pindahlah engkau ke sana dan makin lekas engkau dapat pindah mendiami rumah itu, makin cepatlah kita sampai ke muka Amtenar Burgerlich Stand atau pegawai pendaftaran warga negara di kota. Ingatlah, engkau harus membawa 2 orang saksi di antara sahabatmu. Lebih dahulu engkau cetakkan karcis-karcis pemberitahuan hal perkawinan kita. Kita ke kota dengan diam-diam, diantarkan oleh saksi yang berdua itu saja. Sepulang dari kantor itu, kita hendak ke stasiun dan pergi termasak ke Sukabumi. Lebih dari itu tidaklah akan kita lakukan dalam perkawinan ini. Kori berkata-kata sebagai laku orang yang sedang bermufakat hendak menguburkan mayat. Tapi Hanapi sangat gembira mengenang-enangkan halnya esok atau lusa hendak berdiri bersama-sama Kori di muka Amtenar yang hendak mengawinkan mereka. Hingga tak diindahkannya laku Kori yang berkata-kata jauh daripada sukacita itu. Baiklah Kor, esok rumah itu kudiami, lusa, kata Hanapi. Kalau kau suka, kita datang ke muka Amtenar Burgerlich Stand, sahut Kori dengan pendek. Dan lusa sore kita ada di Sukabumi, kata Hanapi dengan gembira. Dan kau sudah menjadi istriku, milikku, junjunganku buat seumur hidup. Kori, kata Hanapi. Maka dengan gembira dirabanya tangan Kori dan hendak dipeluknya pinggang gadis itu. Kori terperanjat dan menghelakkan tangannya, berkata, "Psst, kita di beranda rumah makan dan belum pulang dari kantor Burgerlich Stand." Hanapi termenung berlaku sebagai orang masgul, tapi ia tak dapat berkata-kata karena Kori sudah berseru memanggil Jongos yang segera datang mendapatkannya. "Engkau suka tehan?" "Oh, suka sekali, Kor," sahut Hanapi. "Bawa tempat teh dengan 2 mangkuk, Jongos," kata Kori kepada Jongos. "Pukul berapakah kita berjumpa esok di sini, Kor?" sahut Hanapi. "Sesuka-sukamu, Hanapi. Sesuka-sukamu, Han." "Kalau kau biarkan yang kusukai, mulai dari saat ini sebenarnya aku tak suka lagi bercerai dengan engkau, meski buat sekejap pun," sahut Hanapi sambil berbatuk-batuk. Han, alangkah senangnya hidup manusia di dunia ini, apabila masing-masing boleh melakukan segala sesuatu yang disukainya saja. Esok pagi mulai dari pukul 7, aku sudah sedia berpakaian di sini, di beranda ini. Dan sekarang aku masih Mejuffrouw de Busse." "Baiklah, esok pagi pukul 7 betul aku kembali kemari. Tapi, oh ya, tidak boleh jadi pukul 7 karena aku harus minta permisi pula. Dan sekretaris baru masuk pukul 8:30. Tentu aku mesti minta velop buat 14 hari. Dan terpaksa aku menceritakan kepada tuan sekretaris apa perlunya aku velop pula." "Baiklah, kau ceritakan kepada tuan sekretaris saja. Kawan-kawanmu tak usah mengetahui hal ini," sahut Kori kepada Hanapi. "Tapi kita harus membawa 2 orang saksi, kan?" "Oh iya, Han, 2 orang di antara sahabatmu yang karib yang akan menjadi saksi. Bolehlah pula mengetahui pertalian kita, tapi yang lain tak usah." "Malu kang kau, Kor? Apakah perlunya dirahasiakan serupa itu?"
Sedikit pun tak ada yang kumalukan, Han. Hanya pada hematku, orang-orang lain tak usah turut mengetahui hal ikhwal kita berdua. Ya, dunia menghendaki supaya orang-orang yang hendak bersuami istri itu harus dikawinkan oleh orang lain, harus disaksikan oleh beberapa orang lain, harus diumumkan dan dimusyawarahkan kepada sekalian orang lain. Jika tidak dilakukan demikian, dipandang hina oleh sesama kita manusia. Jika dunia tidak sebagai ini cengcongnya, pada hematku, baiklah laki-laki datang sendiri saja menemui perempuan buat dikawininya. Yang lain tinggal menerima saja apa yang sudah terjadi. Iya, Kor, jika demikian pendapatmu, senanglah hatiku. Tadinya kusangka bahwa engkau malu hendak bersuamikan daku, sahut Hanapi kepada Kori. Oh, janganlah engkau mengoceh serupa itu juga, Han. Lupakah engkau bahwa diriku masih merdeka? Hanapi tunduk sejurus tidak menyahut. Timbul pula lah ragu-ragu dalam hatinya pasal gadis yang berhadapan dengan dia itu, tapi segera pula disenangkannya hati itu dengan mengingat bahwa sebentar lagi barangkali lusa Kori akan menjadi istrinya, dan hilanglah pula segala kebimbangan dengan segera. Kor, malam ini ada film yang indah di Deka Park. Sepulangnya kita dari Sukabumi, Han, aku masih lelah. Biarlah aku tinggal di rumah dahulu. Sayang, buat malam yang indah ini, Kor, sebentar lagi akan terbit bulan. Aku percaya bahwa kepalamu amat pening dan badanmu letih. Alangkah baiknya kalau dibawa makan-makan angin keluar, sahut Hanapi. Kalau kepala pening, jangan dibawa ke bioskop, sahut Kori. Baiklah, kita pesiar-siar keliling kota. Oh, itu boleh jadi menyenangkan kepalaku. Carilah taksi, Han. Marilah kita pesiar jauh dari kota dan jauh dari tempat keramaian. Tidak lama antaranya keluarlah Hanapi mencari taksi, dan setelah ia kembali, naiklah Kori dengan segera dan menujulah mereka ke jalan Priuk. Berbagai-bagai akal Hanapi mencumbui Kori, tapi meskipun bagaimana jua, Kori tinggal tenang dan tertutup sebagai yang sudah, hingga jemulah Hanapi mencumbuinya. Waktu mereka bercerai pada malam itu adalah pula laku mereka sebagai dua orang adik dan kakak yang sedang bertikai paham. Hanapi menghibur-hiburkan hatinya pula dengan perkataan bahwa di dalam waktu 48 jam lagi Kori sudah boleh dimilikinya sebagai istrinya. Sudah tentu keadaan Kori pun akan berubah. Sesungguhnya pada lusanya Hanapi sudah membawa Kori ke muka Amtenar Burger Lichten, diantarkan oleh dua orang komis sahabatnya dari kantor BB. Kori memakai pakaian pengantin yang amat sederhana sekali. Hanapi memakai smoking. Sepulangnya dari kantor, lebih dahulu mereka ke kantor pos buat mengirimkan karcis-karcis yang sudah disediakan lebih dahulu. Maka kembalilah Kori ke rumah makan mengganti pakaiannya. Dan setelah menyelesaikan rekeningnya, diangkatnyalah koper-koper lalu menurutkan suaminya ke rumah mereka di Gang Ketapang. Dengan cepat pula Hanapi mengganti pakaiannya, dan tidak lama antaranya sampailah mereka ke stasiun Gambir buat berangkat ke Sukabumi. Kori, istriku, kata Hanapi setelah sampai dalam kereta. Perasaanku pada masa ini lebih daripada mendapat gunung emas rasanya. Hanya coba-cobalah bermuka manis sedikit, karena kita bukan mengantarkan mayat ke kubur, melainkan di dalam perjalanan sebagai pengantin. Oh iya, Han, sahut Kori. Maafkanlah akan daku bila engkau belum mendapat secara yang kau cita-cita selama ini. Perubahan hidup secara ini amatlah penting bagiku. Dan di dalam menempuh masa yang maha penting itu, teringat-ingatlah masa yang sudah-sudah. Terkenanglah orang-orang yang sudah tak ada lagi. Aku teringat akan ayahku, Han. Suka atau dukakah ia bila ia dapat menyaksikan keadaan anaknya serupa ini? Mustahil ia tak suka, Kor. Dahulu ayahmu demikian akuannya kepadaku, sahut Hanapi kepada Kori. Boleh jadi ia suka, asal ia tahu bahwa engkau tidak akan menyia-nyiakan anaknya, Han. Pasal itu janganlah engkau cemas, Kori. Sekian lamanya aku mengharapkan engkau buat istriku. Hidupku jika tidak bersama dengan engkau berasa sunyi dan tidak berpengharapan. Mustahil akan kusia-siakan. Setelah engkau
buah hatiku ku peroleh. Mudah-mudahan engkau tahu menepati janji, Han. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa akan meneguhkan tali percintaan kita hingga masing-masing di antara kita dapat membawa mati cintanya itu. Hanya aku tahu bahwa aku berfeel buruk, banyak yang buruk daripada yang baik. Mudah-mudahan engkau, suamiku, akan berkuasa memperbaiki segala feel yang buruk itu supaya kekal hidup kita bersuami istri. Asal engkau pandai mengasuh dan suka menerima secara halku, serta suka pula menimbang segala kealpaan dan kekuranganku. Sebagai kata orang Belanda, mit beleid, begrijepen, and forgiven, tentu akan kekalah pertalian kita, sahut Cory kepada Hanapi. Sudah tentu aku suka menerima akan keadaanmu secara adanya, Cor, sebab ku cinta engkau karena engkau. Mudah-mudahan, Han, percayalah aku akan ikhtiarmu. 2 tahun pemirsa sudah terlampau setelah kejadian hal ihwal yang diceritakan di atas. Bagi keluarga di Sumatera Barat, Hanapi sudah dipandang keluarga dari kaum. Ia sudah menjadi Orlando, sudah bernyonya, sedang sepucuk pun surat tak ada yang datang daripadanya. Sekadar menandakan bahwa ia masih hidup bagi kaumnya. Bukan saja dari kampung keluarga yang ada di kampung ia sudah menyisih, sedang di antara orang Melayu yang diam di kota Betawi pun tak ada seorang jua yang dikenalnya. Hanapi sudah berasa dirinya masuk golongan orang Barat. Oleh karena itu diharapnya akan mendapat pergaulan dari pihak itu. Tapi pengharapan itu pun sia-sia karena sekalipun kenalannya di kantor, baik yang beristri maupun yang hidup membujang, hanya mengenalnya di jalan saja. Mula-mula Hanapi dan Cory menjadi lead daripada kumpulan bermain tenis yang terdiri dari pegawai-pegawai kantor gubernemen di Betawi. Sekalian kawan-kawan itu menunjukkan adat yang tertib pada mereka, seorang pun tak ada yang menghinakannya. Tapi sementara itu mereka berasa tersisih dari pergaulan yang banyak. Jika mereka hendak pulang, maka kawan-kawan itu keluar tempat bermain dengan bertoboh-toboh atau berkumpul-kumpul dahulu bercengkrama sambil membuat perjanjian akan melancung ataupun pesiar di kota Betawi. Tapi seorang pun tak ada ingatan hendak membawa Hanapi bersama-sama, bahkan mengganjur dirilah mereka. Bila Hanapi dengan istrinya menghampiri perkampungan itu, jika Hanapi atau Cory bertanya kepada salah seorang yang serupa tersisih, apakah ia suka serta melihat komedi gambar atau pesiar dengan taksi sebelum pulang, maka kawannya itu menjawab, "Oh, sayang sekali, saya sudah berjanji dengan si Anu hendak ke Gambir." Atau sesuatu jawab yang maksudnya yaitu hendak menolak permintaan Hanapi. Hendak dikatakan bahwa kawan-kawan itu benci pada Hanapi karena ia bumi putra, tak boleh jadi pula, karena di antara kawan-kawan itu banyaklah pula orang bumi putra, bujang atau suami istri yang senantiasa dibawa bergaul oleh kawan-kawan bangsa Eropa itu. Akhirnya Hanapi dan Cory mengganjur dirilah daripada pergaulan bermain tenis itu, mencari kesukaan dengan pesiar berdua suami istri saja. Tapi kesukaan itu pun hanya sederhana saja, meskipun mereka mengeluarkan uang banyak buat pesiar dengan oto, melihat sekalian komedi atau membuat perjalanan dengan kereta api keluar Betawi. Sebabnya tak lain hanyalah karena Cory setelah bersuami seolah-olah sudah bersalin rupa. Gadis dahulu yang gemar berlari menghambur-hambur, yang senantiasa menunjukkan 2 baris gigi yang bersih, laksana gewang buat bercumbu sekalian orang yang dibawanya bercengkrama. Gadis itu sebagai istri Hanapi sudah mengganti feel dengan seketika. Kepada suaminya tak sekali-kali tidak berkekurangan tentang adab dan tertib atau ramah tamahnya. Hanapi dapat menghadapi muka manis sepanjang hari, tapi lebih dari muka manis itu pun tak dapatlah ia mengharap akan dapat dari Cory. Istrinya hampir tak pernah membantah segala kehendaknya. Jika umpamanya ia berkata hendak melancung bersama-sama ke tepi laut, Cory hanya menyahut, "Bah, ke tempat serupa itu pada petang-petang hari banyak benar datang orang yang sombong.
Tapi kalau engkau menghendaki juga, marilah, sahut Qori kepada suaminya Hanafi. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.